Assalamualaikum jamaah Masjid Nurul Saadah yang dirahmati Allah. Bersama ini dokumentasi pengajian Ahad subuh 3 November tahun 2024 dengan narasumber Ustadz Haji Nurhori Mustafa, MAM.SA. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah atas nikmat serta taufik pertolongannya. Pagi hari ini bersama-sama kita dapat memakmurkan Baitullah dengan serangkaian kegiatan ibadah dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan serangkaian kegiatan kita ini menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita, panutan kita, kekasih kita Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan syafaatnya terlimpah pada kita sekalian mulai dari kehidupan dunia sampai di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, pagi ini agak berbeda karena tadi malam Jawa gitu ya, sehingga pada subuh ini benar-benar hanya orang yang mendapatkan taufik pertolongan dari Allah kita dapat memakmurkan Baitullah, alhamdulillah. Sehingga ngaji subuh itu ya benar-benar berjuang subuh ya. Berjuang subuh karena harus ada kesungguhan dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik pertolongan untuk kita taat, untuk kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Allahumma amin. Mari kita awali dengan kita baca doa raditu billah dari basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika ashbahna wa bika amshayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusur. Amin ya rabbal alamin. Bacaan raditu billahi rabbah sudah pernah kita jelaskan. Siapa yang membaca pada waktu pagi, maka dalam hari itu orang itu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibaca waktu sore, maka orang itu sampai paginya itu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga termasuk wiridan yang maksur diajarkan Rasulullah agar itu dibaca pada waktu pagi, pada waktu sore, agar kita dalam senantiasa keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, fadilahnya orang yang senantiasa membaca raditu billahi rabba, maka orang itu hatinya akan diberikan sifat ridho. Karena itulah puncak orang hidup kalau sudah dapat ridho terhadap apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau hatinya tidak ridho, maka onone gersulo, onone kurang. Karena apa? Semua tidak bisa sebenarnya orang kebenaran gitu. Onone orang terima, hatinya tidak qanaah, tidak bisa menerima. Maka orang yang membaca raditu billah itu di antara fadilahnya, orang itu hatinya akan diberikan rasa sifat qanaah, dapat ridho, menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan itu pada kita sekalian. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, monggo kita awali pagi kita dengan kita bersolawat pada Rasulullah. Ungkapan cinta kita, tresno kita, jatuh cinta kita pada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk
cinta kita pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat yang biasa yang sudah kita hafal saja yang pendek ini. Sholawat Jibril bawa jarang-jarang. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala dalam salah satu sabdanya Rasulullah bersabda, "Qawamud dunya bi arba'ati asya." Tegaknya dunia itu atas 4 hal. Apabila 4 hal ini ada, maka dunia itu akan tegak, dunia akan baik, yaitu apabila ada 4 hal. Maka dari apa yang disampaikan Rasulullah ini, mari kita jadikan iktibar pelajaran. Mudah-mudahan 4 hal itu kemudian ada dan kita termasuk salah satu yang ada di dalamnya. Yang pertama, ilmu ulama. Dunia akan baik itu kalau yang pertama diikutinya ilmu para ulama. Ya, ilmu ulama. Kenapa? Karena para ulama itulah warasatul anbiya, pewaris para nabi yang sebenarnya. Kalau zuriyahnya, keturunannya tidak ada jaminan. Namun kalau para ulama itulah yang oleh Rasulullah disebut sebagai warasatul anbiya, pewaris penerus para nabi dan para rasul. Karena dari para ulama itulah yang menjelaskan, oh ini perintah Allah, ini perintah Rasulnya, dan seterusnya. Tanpa para ulama kita tidak bisa memahami apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Karena beliau itulah yang menjelaskan, membimbing umat, membimbing kita. Bahkan bisa belajar sendiri, apalagi sekarang. Tanya Ustaz Google. Bisa jadi teksnya kita dapatkan mudah sekarang. Berbeda dengan zaman dulu ya. Zaman dulu itu semua masih manual, masih ada cetakan print-out-nya. Ingat zaman dulu kuliah itu kalau mau pinjam buku di perpustakaan itu harus antri. Kenapa? Karena jumlah eksemplarnya di perpustakaan kan terbatas, terbatas. Sementara yang mau pinjam ratusan orang, ratusan mahasiswa harus antri. Namun sekarang begitu mudahnya adanya teknologi informasi memudahkan kita semua. Bapak Ibu mau membaca tafsir tinggal download aja, sudah ada. Mau tafsir apa? Semua ada. Ibnu Katsir, tafsir Al-Misbah, tafsir yang macam-macam banyak. Kita bisa download, bisa membacanya. Mau belajar hadis, membaca hadis, bukan belajar, membaca hadis, oh banyak sekali. Kitab-kitab hadis bisa kita download
yang bisa menjelaskan, memahamkannya secara benar sesuai dengan keilmuan, apakah betul itu yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, itulah para ulama. Karena kita bisa membaca Al-Quran, namun kemudian kalau tidak tahu penjelasannya bisa jadi salah memahaminya, salah paham. Kalau salah paham, akhirnya fahamnya salah gitu ya. Nah, salah paham terus pahamnya salah. Membaca hadis juga sama, apa yang disabdakan Rasulullah sekarang begitu mudahnya. Mau baca kutub sitah, kitab hadis yang 6 itu, atau kutub tis'ah 9 kitab-kitab hadis itu dapat mudah kita dapatkan. Namun bagaimana cara memahaminya? Nah, ini yang perlu ada penjelasan dari para ulama yang menjelaskan, oh itu hadisnya memang begitu, namun yang dimaksud begini gitu. Hadisnya begitu, namun maksudnya begini, karena nanti akan dijelaskan. Kalau dalam Al-Quran ada namanya asbabun nuzul, oh sebab turunnya itu karena apa? Kalau hadis ada namanya asbabul wurud, oh sebab ngopo kok Kanjeng Nabi ngendika ngene iki biyen ono apa? Ada peristiwa apa? Misalkan Bapak Ibu mungkin pernah mendengar penjelasan, memang ada hadis dari sahabat Abu Hurairah, beliau menjelaskan akan masuk neraka seorang wanita yang dia memelihara hewan piaraannya, dalam hadis itu disebutkan kucing, kok kemudian tidak diberi makan sampai kucing itu mati. Kan ini penyiksaan gitu ya, ngingu kewan kok orang dipakani nanti mati, bahasa Jawa ini mati kalir gitu. Memang itu ada ancaman, itu akan masuk neraka. Di situ maksudnya adalah ancaman ya, karena menyiksa itu. Bapak Ibu jamaah sekalian, namun tatkala sahabat Abu Hurairah menjelaskan seperti itu, kemudian ditegur oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah menegur sahabat Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apakah betul engkau yang mengatakan ini? Oh ya, wahai Amirul Mukminin, wahai Ummul Mukminin. Siti Aisyah itu garwane Kanjeng Nabi, kita menyebutnya Ummul Mukminin, ibu kita, ibunya orang-orang yang beriman. Wahai betul wahai Ummul Mukminin, saya mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendikane sahabat Abu Hurairah. Lalu ditegur oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, wahai Abu Hurairah, tahukah kamu wanita itu wanita mukmin atau kafir? Ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena Kanjeng Nabi yang cerdas, Siti Aisyah. Kata sahabat Abu Hurairah, mohon maaf Ummul Mukminin, kami tidak tahu apakah itu wanita kafir atau wanita mukmin. Alhamdulillah dibalik jawab. Maka kita dulu saran-saran, Allahumma shayyidan nafi'an, Allahumma shayyidan nafi'an, Allahumma shayyidan nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan hujan ini membawa keberkahan, kebaikan bagi kita semua. Allahumma amin. Besok hujan pengennya apa pun belum kemana melanjutkan di tempat tidur ya. Namun alhamdulillah ini kita dapat tolak ilmu. Melanjutkan lagi yang ketika Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, sesungguhnya wanita itu adalah wanita kafir, bukan wanita mukmin. Ini yang mungkin kita jarang jelaskan tentang hal itu. Tahunya pokoknya seorang yang
bengi ini kebetulan mau pengen lakoni. Oh ya slogannya sini Pak, mau pengen lakoni. Ya, itu jadi kalau kita mau memelihara hewan ya harus diupayakan, jangan sampai ditelantarkan. Maka itu ancaman itu memotivasi kita agar apa? Kita peduli kaitan dengan hewan piaraan kita, jangan sampai kita menyincang hewan kok kemudian tidak diberi makan. Karena andai kata tidak dikurungi dan kemudian dikencang, kucing dia boleh makan diri, mencari makan sendiri. Hewan burung dia terbang mencari makan sendiri. Itulah yang menjelaskan siapa para ulama yang menjelaskan hal itu. Bapak Ibu jamaah sekalian, pentingnya ilmu yang dijelaskan oleh para ulama. Karena dengan ilmu itulah maka kita akan tahu tentang sifat Allah. Para ulama menjelaskan bagi kita, berkali-kali dijelaskan dalam berbagai macam literatur tentang sifat Allah, yang Allah itu laisa kamitslihi syai'un, ya. Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Kalau ada bayangan dalam bayangan kita, oh Gusti Allah itu duduk di atas singgasana, kalau terlintas dalam bayangan itu langsung hilangkan. Itu pasti bukan Allah, itu pasti bukan Allah. Kenapa? Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Maka Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ada satu diskusi, dua orang ulama itu diskusi, lebih utama mana seorang ahli ibadah dengan seorang ahli ibadah tapi bodoh, dengan seorang yang fasik tapi pinter, alim, pinternya fasik. Yang satu mengatakan lebih utama ahli ibadah walaupun bodoh. Maka kemudian kalau begitu sekarang kita tes, kita coba lebih utama mana. Maka kemudian dua orang ini Bapak Ibu kemudian ingin uji lebih utama mana, lebih baik mana dari dua-duanya, dari dua orang ini. Maka kemudian pada tengah malam melihat seorang abid ahli ibadah ini, dia sedang ibadah tengah malam, tiap malam dia beribadah seperti itu. Kemudian dicoba. Zaman dulu kan rumah itu tidak serapat sekarang, orang bisa minjem karena dulu mungkin dari bambu dan seterusnya. Maka kemudian melihat seorang abid ahli ibadah ini sedang ibadah, dua orang yang muji ini tadi, ini salah satu berkata, wahai abid, wahai ahli ibadah, ibadahmu sampai hari ini sudah cukup, maka sudah aku ampuni semua dosamu semua. Mulai hari ini kamu sudah tidak perlu ibadah lagi. Mendengar suara yang seperti itu Bapak Ibu, si abid ini kemudian mengatakan alhamdulillah, berarti habis terang ibadah mulai cukup. Ini perkataan yang satu dan yang satu. Kemudian ayo sekarang kita coba, itu orang fasik, yang mukmin, yang muslim, tapi fasik itu apa? Sering melakukan perbuatan dosa, tapi dia ngerti ilmu. Maka kemudian ketika itu dalam riwayat itu si orang fasik ini sedang mabuk, namun mabuk serang di masjid, tengah malam. Kemudian dua orang tadi itu kemudian mendatanginya, ingin menguji, ayo berutama. Maka kemudian melihat si orang fasik ini tadi, kemudian dia mengatakan, wahai si orang fasik, sungguh hari ini kamu ampuni, kami ampuni dosa-dosamu semuanya. Maka orang fasik ini walaupun dia orang fasik tapi tahu ilmu, kalau Allah itu nggak mungkin bersuara.
ketika dalam munajatnya kemudian suatu saat beliau beruji, setan ini kan gak ingin hambanya dekat dengan Allah, ada hamba manusia dekat dengan Allah. Maka dalam riwayat manakibnya Syekh Abdul Qadir itu, tatkala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani munajat tengah malam, itu kemudian ada seberkat cahaya terang, kemudian mengatakan, wahai Abdul Qadir, mulai hari ini kamu aku ampuni semua dosa-dosamu. Mulai hari ini kamu cukup, tidak perlu ibadah lagi. Itu tengah malam Bapak Ibu. Syekh Abdul Qadir melihat ada cahaya terang, mendengar suara seperti itu. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau kemudian merenungkan, berpikir, ini gak mungkin Allah mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kanjeng Nabi, orang yang langsung dijamin diampuni dosa-dosanya saja, tidak pernah perintah berhenti beribadah. Apalagi cuma saya. Oh, ini pasti setan. Dalam ayat itu Bapak Ibu, Syekh Abdul Qadir kemudian mengambil terompahnya, dilemparkan ke cahaya tadi, pasti itu setan. Kenapa? Allah tidak mungkin memerintahkan manusia hambanya untuk berhenti beribadah. Kenapa? Karena kanjeng Nabi saja tidak ada perintah berhenti beribadah. Ini pentingnya apa Bapak Ibu? Ilmu, pentingnya ilmu tadi. Maka itu Bapak Ibu sekalian, inilah ilmu ulama, dengan ilmunya para ulama itu yang membimbing kita. Nah, sehingga ini sebagai guidance Bapak Ibu sekalian, pembimbing dalam hidup kita. Misalkan zaman sekarang ada orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang angkuh, paling bahasa bisa mabur. Tapi kan sudah mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai rasul, apalagi pastikan itu salah, nggak usah diikuti. Kenapa? Kita diajarkan dalam akidah kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Sehingga kalau ada orang yang ngaku sebagai nabi, ngaku sebagai rasul, isi nopo wahyu, pastikan itu pasti salah. Ini maka pentingnya ilmu. Bapak Ibu sahabat sekalian, namun di tempat kita Indonesia itu kan ternyata banyak bermunculan nopo wong ngaku itu wahyu. Nek wahyu itu betul-betul ini ngaku dapat wahyu diberi malaikat Jibril, kata istri Lia itu Lia yang benar edan. Seperti itu. Maka pasti itu nggak punya guidance. Kalau punya ilmu, walaupun mungkin didatangi sesosok apa ketika tengah malam, pastikan itu bukan malaikat Jibril. Kenapa? Karena kita dipandu dengan ilmu. Kanjeng Nabi itu khatamul anbiya wal mursalin. Tidak mungkin ada orang sesudah kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan sebagaimana para nabi dan para rasul. Nah, ini pentingnya ilmu, kaitan dengan yang akan membimbing kita semuanya. Maka dalam keterangan hadis itu, falau bi ilmi ulama falhakan jahilun, maka seandainya tidak ada ulama, maka hancurlah orang-orang bodoh. Kenapa orang bodoh kemudian mereka berimprovisasi dalam beribadah pada Allah itu sakar PDW, kan? Sakar PDW tanpa dipandu oleh adanya ilmu para ulama tadi. Karena dalam ibadah itu kan ada aturan, ada kaifiahnya. Oh, misalnya bar subuh oh, bar subuh itu tidak ada sholat sunnah ba'diyah subuh, gitu. Nggak ada sholat sunnah ba'diyah subuh. Ini gua ada semangat bar subuh terus sholat ba'diyah. Bar asar sholat ba'diyah, saking semangatnya ini tidak dipandu dengan ilmu. Nah, itu akhirnya itu pahalakal jahilun, maka rusaklah orang-orang bodoh itu. Ada beberapa itu di satu masjid itu ya, sangat menyarutinan pengajian ahad cukup minggu ketiga di Salatiga Permai. Kalau itu bisa kali pengurus tamir, Pak Jiman jelas ini Pak, masalah sholat syuruk, sholat isra, sholat syuruk itu. Tapi betul Pak, jamaah ini wonten Pak, angger wis bar subuhan terus
ya pikir sejilid namanya, belum sampai terbit wis sholat sunnah, terus langsung sholat sunnah. Kalau ini kajian tegur rapi nak ilmu, mau jeng mari mang jelas ini, jeng kalau jelas ini kaitan apa? Kaitan dengan ilmu tadi. Oh, sholat sunnah sesudah subuh itu boleh, namun kapan? Nanti sesudah syuruk, sesudah terbit matahari. Sudah terbit matahari itu baru kita boleh melaksanakan sholat sunnah, namanya sholat sunnah isyraq atau syuruk. Kalau belum terbit tidak boleh, tidak boleh. Termasuk ba'du asar, ya, ba'du asar itu nggak ada sholat sunnah ba'diyah betul-betul. Kalau mau sholat sunnah sebelumnya qobliyah asar itu sampai 4 rakaat, pas longgar sehat awalnya monggo dilakukan itu. Namun qobliyahnya bukan ba'diyahnya. Kecuali ada sebab, memang ada penjelasan dari para dalam kitab-kitab fikih itu ba'du asar itu boleh sholat sunnah kalau sholat sunnahnya itu ada sebabnya. Ada sebabnya. Misalkan ba'du asar kok ada orang mati, ada orang meninggal yang setelah itu kemudian mau segera dikuburkan, maka ba'du asar itu kita boleh sholat sunnah, sholat jenazah boleh, sholat jenazah orang itu mau segera dikuburkan. Sebabnya apa? Sebabnya karena mau menguburkan jenazah itu. Termasuk masuk masjid itu ada yang mengatakan boleh ketika ada sebab, karena kita masuk masjid walaupun itu tidak masyhur terkait dengan itu. Ini maka pentingnya ilmu, ya, pentingnya ilmu yang dengan ilmu itulah yang akan membimbing kita semua. Bapak Ibu jemaah sekalian, ya. Yang kedua, itu tadi kan cagar yang pertama nih, pilarnya dunia kalau mau baik yang pertama adalah ya ilmil ulama, ilmunya para ulama. Yang kedua, wa'adalul umara, adilnya para pemimpin. Ada adilnya para pemimpin. Pemimpin yang adil ini kalau ada, maka itulah yang akan menjadikan dunia itu menjadi baik. Kenapa? Falaula adlul umara faqala nasi ba'dhum ba'dha. Andai kata tidak ada pemimpin yang adil, maka manusia itu akan saling memakan satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Saling menzalimi satu dengan yang lainnya tanpa ada penegakan hukum. Maka itu pentingnya ada wa'adlul umara, adanya pemimpin yang adil, Maka mari Bapak Ibu jamaah sekalian, kita sudah memiliki pemimpin nasional yang baru. Ini juga kita doakan, mudah-mudahan pemimpin kita nanti dapat memimpin bangsa ini dalam memimpinnya dengan adil. Allahumma amin. Kita sebagai rakyat dongake, kewajiban dongake. Ada seorang wali Bapak Ibu, dia itu mengatakan, andai kata aku memiliki doa yang mustajabah, maka doaku akan aku berikan kepada para pemimpin agar dia dapat memimpin dengan adil. Kenapa? Kalau pemimpin itu adil Bapak Ibu, membuat kebijakan yang pro rakyat, membuat kebijakan yang adil, kezaliman dihilangkan, ini luar biasa. Tanda tangannya itu bisa efektif. Mau mencegah kemungkaran, ada tanda tangan dia, beres semua. Kita bisa melihat kebijakan, misalkan dulu Doli di Surabaya itu kan mau ditutup nggak bisa-bisa, tapi begitu ada wali kota yang teken parah gitu kan, ditutup langsung tutup. Di Jakarta dulu Keramat Tungkak itu dia sama nih. Ketika ada kebijakan gubernur yang menutupnya langsung tutup, kita ada tanda tangan dari pemimpin di daerah. Maka ini pentingnya apa? Adalul umara, adanya pemimpin yang adil, karena pemimpin yang adil itu kebijakannya itu bisa membawa kemaslahatan, termasuk kebijakan untuk menghilangkan kemungkaran dan seterusnya. Sekarang yang prihatin yang kemarin Bapak Ibu hari Jumat atau Kamis niku teng Jogja kan demo besar-besaran para santri DIY dari Istimewa Yogyakarta itu demo ke Polda DIY. Kenapa? Karena resah dengan peredaran miras di Jogja.
Di Jogja itu karena ada case pemicunya, ada santri Krapyak Jogja ya, 2 orang itu sedang makan, kemudian kemungkinan itu salah sasaran ya, karena kan tidak pernah punya urusan dengan orang itu, sedang makan malam itu di Prawiro Taman di Sakler Jogokaryan ya, pasar Prawiro Taman kan ada di utaranya Masjid Jogokaryan itu, sedang makan malam itu langsung tiba-tiba diserang orang, kemudian ada yang ditusuk. Maka itu kemudian menjadi sangat prihatin. Ternyata orang-orang itu dalam keadaan mabuk, Pak, dalam keadaan mabuk. Dan di Jogja itu ada peredaran miras itu sekarang ya seperti kayak ilegal gitu. Ada outlet miras itu ada jumlahnya sekitar 36 di Jogja itu legal, terbuka terang-terangan di Jalan Parangtritis gitu ya, dekat Prawiro Taman itu ada outletnya, dan mereka ketika dikomplain ini kami sudah memiliki izin. Wah ini tantangan. Maka kemarin waktu para santri demo itu salah satunya tuntutannya agar pelakunya segera ditangkap. Alhamdulillah awalnya demo sore langsung dicegal semua, Pak. 7 orang itu langsung ditangkap sore harinya ya. Kemudian tuntutan berikutnya agar peredaran miras itu ditinjau ulang, izin tentang peredaran miras itu ditinjau ulang. Itu karena betul Bapak Ibu, kalau orang itu sudah mabuk itu sudah ketika Kanjeng Nabi kan al-khamru sayyi'ah ya. Khamr itu induknya ini semua kejahatan dari situ orang akhirnya tega menganiaya orang, tega bahkan sampai membunuh kalau sudah dalam keadaan mabuk. Ini menjadi salah satu keprihatinan ya. Maka mudah-mudahan nanti ada kebijakan ini terutama dari para umarah karena mereka yang memberikan izin kebijakan seterusnya. Yang kasus Jogja tadi ternyata yaitu katanya dibackingi oleh instruksi sehingga itu masyarakat demo menemui seperti itu. Karena ketika masyarakat komplain lagi yang ditunjukkan ini loh kami itu punya izin legal ya, ini kami diizinkan, ada izinnya itu. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, adanya adlul umara, pemimpin yang adil ini mari kita doakan mudah-mudahan karena tadi ya ketika dari wali itu andai kata aku memiliki doa yang mustajabah, aku akan doakan mudah-mudahan pemimpin itu dia bisa memimpin dengan adil. Bapak Ibu jamaah sekalian, yang kedua itu, jadi yang pertama ilmu ulama yang diikuti, yang kedua pemimpin yang adil. Lupa bagaimana kaitannya dengan ulama yang ternyata justru malah bekerja sama, yaitu baik. Dulu kan ada orang yang mengecam tentang ulama yang dekat-dekat dengan umara. Namun dalam hal yang lain ada justru penjelasan bahwasanya adanya 2 orang apabila ini baik maka akan membawa kebaikan semuanya. Siapa? Ulama dan umara. Bukan kemudian dikatakan ulama yang dekat dengan umara itu ulama subuhan. Maka ini ada konteksnya Bapak Ibu, lagi-lagi ada konteksnya. Suatu negara pemimpinnya ketika tidak dibimbing, didekati oleh para ulama, itu nanti kebijakannya pasti akan sesuai dengan pendapat mereka. Contoh bandingannya Bapak Ibu sekalian, Indonesia, Nusantara dulu namanya Nusantara nih, dengan daerah Filipina, Thailand itu Islam dulu masuknya kan hampir bersamaan. Namun perkembangannya itu kemudian berbeda. Indonesia, Nusantara kemudian bisa luar biasa menjadi mayoritas. Sementara di Thailand, Patani, Thailand sebenarnya itu tidak berkembang. Kenapa? Karena dulu ternyata pemimpin agama di sana itu mengambil jarak dengan pemimpin di sana, pemimpin umarah di sana. Akhirnya apa? Akhirnya kebijakan dari pemerintah pemimpin di sana itu tidak pro dengan kaum muslimin. Sementara
dakwah yang dilakukan oleh para wali songo itu salah satunya justru melalui para raja, para sultan, para raja itu yang kemudian kebijakan dari raja itu kemudian yang pro dengan kaum muslimin, sehingga akhirnya ya Islam kemudian bisa menjadi mayoritas seperti ini di Indonesia. Berbeda dengan di Patani, Thailand itu karena dulu justru para ulamanya yang mengambil jarak dengan pemimpin itulah yang kemudian akhirnya dia seperti itu. Maka Bapak Ibu dan jamaah sekalian, lagi-lagi ada konteksnya seperti apa. Kalau suatu pemimpin pemerintah dalam hal ini kemudian dipimpin oleh para ulama, maka kebijakannya akan pro dengan kaum muslimin. Akan seperti itu. Kemudian Iran kok bisa jadi Syiah? Kenapa? Karena yang mendekati ulama-ulama Syiah kan? Sementara negara-negara yang didekati oleh para ulama Sunni akan menjadi kebijakannya mayoritas Sunni, misalkan kan seperti di Indonesia. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, itu yang kedua, wa'adalul umara, adanya pemimpin yang adil. Maka mari di pemerintah yang baru ini ya kita doakan mudah-mudahan nanti akan membawa kemaslahatan bagi bangsa dan negara Indonesia menuju baldatun thayyibatun wa ghafur. Termasuk nanti kita akan memilih pemimpin tingkat lokal, ya, baik itu bupati, wali kota, gubernur, itu juga mari beristihad. Oh, saya tak milih yang ini, monggo. Namun nanti setelah terpilih semua harus kita dukung. Ketika masih di awal itu ya boleh berbeda-beda, itulah konteks demokrasi. Namun nanti setelah terpilih itulah pemimpin kita, baik itu nanti tingkat kabupaten kota ataupun gubernur. Ketika masih masa seperti ini boleh beda-beda, namun nanti setelah terpilih itu adalah pemimpin kita semua. Pentingnya adanya pemimpin Bapak Ibu sekalian, sampai Rasulullah mendikau, andai kata engkau bepergian 3 orang, maka angkatlah di antara 3 itu menjadi satu menjadi pemimpinnya. Ini kaitannya dengan pentingnya ada pemimpin. Nek ana wong telu, maka kudu siji didadekake ketuane. Kenapa? Supaya 3 orang itu tidak sakarepe dhewe, apalagi bepergian Bapak Ibu, rombongan bepergian, maka ya ana ketuane. Maka komunitas-komunitas di masyarakat kita alhamdulillah sudah melaksanakan itu, mulai dari tingkat paling kecil, tingkat RT, oh ada Pak RT, tingkat RW ada Pak RW, alhamdulillah Pak RW-nya rajin ke masjid. Nah, nanti jamaahnya kan ikut semuanya warganya. Tingkat RW, tingkat kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Maka ini kita semua sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, pilarnya dunia itu sakhaul aghniyah, dermawannya para orang kaya, lomane wong sugih, Kenapa? Falau sakhaul aghniyah falakal fuqara. Maka kalau orang kaya itu tidak dermawan, maka yang celaka siapa? Para fuqara, para fakir miskin. Maka ini penting, kedermawanan, sifat kedermawanan harus kita tanamkan dalam diri kita, dermawan. Dermawan itu, nek basa Jawa ini apa? Loman. Sifat loman, sakhot, ya, itu harus tertanam dalam diri kita. Karena kalau sudah tertanam, tidak mesti kita nunggu kaya dulu, tidak mesti nunggu kaya dulu baru ngomong, enggak. Kalau sifat itu sudah tertanam dalam diri kita, sakhot tadi ya, loman, itu ya punya barang seberapapun inginnya berderma, inginnya berbagi pada orang lain. Karena nanti kan Allah melihatnya itu kan dari yang kita berikan itu kemudian masih sisa berapa. Sehingga kita ingat Bapak Ibu semuanya dalam riwayat nih, ketika ada satu peperangan itu para sahabat kan kemudian berlomba-lomba ingin sedekah, sedekah fi sabilillah. Sahabat Abdurrahman bin Auf bersedekah dengan 1000 unta diberikan untuk fi sabilillah. Sahabat Utsman bin Affan demikian pula seorang kaya raya
ditanya sahabat Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apa yang kamu sedekahkan untuk fisabilillah ini?" "Yang aku sedekahkan adalah separuh dari hartaku, aku sedekahkan. Separuh dari hartaku aku sedekahkan." Padahal nilainya bisa jadi itu lebih kecil kalau diukur kuantitasnya dari tadi yang disedekahkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Namun yang lebih hebat lagi sahabat Abu Bakar As-Siddiq. "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu sedekahkan untuk fisabilillah ini?" Kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, "Aku sedekahkan semua hartaku yang aku tinggalkan hanya Allah dan Rasulnya." Artinya 100% hartanya itu diberikan fisabilillah. Walaupun nilai kuantitasnya itu apa? Bisa jadi lebih banyak sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Utsman bin Affan dan seterusnya. Maka ini Bapak Ibu sekalian, sifat sakha, dermawan, loman itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Sudah banyak dijelaskan terkait dengan keutamaan sedekah dan lain-lain, bisa daful bala, mencegah dari adanya bala dan seterusnya. Itu mari kemudian kita tanamkan dalam hati kita. Sakhaul aghniyah, orang kaya yang dermawan, loman. Karena dengan kedermawanan kita itu, sakhok kita itu, maka kemudian itu menjadi benteng dari apa? Dari seluruh bala yang akan ada dan seterusnya. Maka dalam nasihat orang tua kita itu diberikan nasihat, pager mangkok luweh kuat tinimbang pager tembok. Betul. Pager mangkok luweh kuat tinimbang pager tembok. Artinya apa? Ya, untuk membentengi diri kita, keluarga kita dan seterusnya itu, kalau hanya kita, wah, omah tak pageri, kok semua dikunci rapat semuanya, namun dengan tetangga tidak baik, ya ada saja nanti masalah yang terkait dengan tetangga itu. Namun kalau kita itu memiliki sifat sakhok, loman dengan tetangga, berbuat baik dengan tetangganya itu, maka sering kita sedekah pada orang lain, berderma dengan orang lain, dengan tetangga terutama dengan tetangga itu, maka justru tetangga itulah nanti akan menjaga kita, menjaga diri kita, dan semua akan dijaga. Jika itu dari nasihat orang tua kita itu, pager mangkok luweh kuat tinimbang pager tembok. Ini kaitan dengan berbuat baik pada tetangga, berbuat baik pada tetangga semua. Bapak Ibu jamaah sekalian, itu yang ketiga, sakhaul aghniyah, orang-orang kaya yang dermawan dan tidak harus kaya sebenarnya. Yang penting ada sifat sakha, dermawan. Betapa kita membaca dalam literatur penjelasan para ulama terkait dengan bagaimana para sahabat dulu itu mereka dermawannya luar biasa, padahal tidak kaya, namun dermawan. Sifat dermawan mementingkan peduli pada orang lain luar biasa. Dalam satu peperangan, dalam perang Uhud, dalam riwayat itu ada sahabat itu beberapa itu terluka. Kemudian karena terluka, perang, haus, mereka minta air. Padahal hanya ada satu gelas air dalam riwayat itu. Maka ketika akan dia minum, diberikan pada saat yang minta air tadi itu, kemudian mendengar sebelahnya itu juga merintih minta air. Itu masih sempat Bapak Ibu, coba diberikan sebelahnya saya. Akhirnya diberikan ke sebelahnya. Ketika sebelahnya ini mau minum air tadi, mendengar sebelahnya itu merintih juga, kehausan, minta air, diberikan ke sebelahnya. Maka dalam riwayat itu Bapak Ibu, itu kemudian air itu ya, itu muter sampai yang paling ujung, karena hanya ada airnya itu satu gelas gitu. Maka yang minum hanya pojok sana, akhirnya sini, akhirnya syahid. Karena ya tidak ada air. Kalau dalam kondisi panas yang seperti itu, kemudian itu betapa para sahabat yang begitu peduli mementingkan temannya orang lain. Dalam riwayat lain Bapak Ibu, betapa sifat dermawannya para sahabat gitu. Ketika puasa itu ada sahabat
ya tidak semua sahabat kaya, karena ada yang ya pas-pasan dan seterusnya itu. Maka dia itu hanya memiliki dua biji kurma untuk berbuka. Maka masih sempat dia apa? Oh, ini yang saya tak berikan ke teman saya, biar untuk berbuka. Biar saya nanti dapat pahala puasa teman saya itu. Itu sifat sakhok yang luar biasa diberikan, contohkan para sahabat yang lain. Riwayat lain ada tentang sifat sakhok yang dermawan. Ada seseorang ini yang menyembelih kambing, kemudian setelah menyembelih kambing itu masih ada kepalanya. Itu kemudian, wah ini kepala saya udah kira kok nggak begitu apa, karena sudah ada dagingnya tadi ya. Kemudian kepala ini mungkin tak berikan ke tetangga saya, mungkin tetangga saya dia manfaat bagi dia. Akhirnya dalam riwayat itu kepala kambing itu diberikan ke tetangganya. Setelah tetangga ini menerima, maka kemudian dia berpikiran seperti itu juga, Bu. Ketok ini tak masak kok tonggoku sebelah kok lebih manfaat kambing ini. Akhirnya kepala kambing itu diberikan pada sebelahnya lagi. Dalam riwayat itu Bapak itu akhirnya kepala kambing itu muter sa-RT. Muter sa-RT balik pada yang pertama tadi, nggak ngerti yang sebelah ini mau mulai pedus. Akhirnya diberikan mulai pedus, dasar pedusku teko meneh. Bukan karena bukan karena nggak suka, bukan. Wah kan goro-goro, wah mungkin udah tak lagi wae, bukan begitu. Tapi pikirannya itu mungkin tambah butuh, mungkin tambah manfaat. DNB anak cilik-cilik mungkin sudah dimasak. Ternyata punya pikiran seperti itu. Akhirnya dalam riwayat itu kepala kambing itu muter. Kenapa? Ada sifat sakhok tadi, sifat loma, dermawan. Tidak harus menunjukkannya enggak, tapi sifat sakhok itu ada ketika memiliki nikmat seberapapun itu kemudian muncul. Bagaimana agar saya bisa berbagi pada orang lain? Sehingga Kanjeng Nabi itu memberikan nasihat pada Siti Aisyah, kalau engkau masak perbanyaklah kuahnya. Kalau kayak dudu, benar bisa ditutup, tapi bisa dibagi pada yang lain. Kalau kayak dudu, ini kaitannya dengan sifat sakhah, sifat sakhah. Bapak Ibu jamaah sekalian, itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu bidu'ail fuqara, ya, doanya orang-orang fakir miskin yang dia mau mendoakan orang lain, ya. Orang fakir yang dia mendoakan pemimpinnya, orang fakir mendoakan orang kaya dan seterusnya. Ini yang keempat. Falau bidu'ail fuqara falakal azaniyah. Andai kata tidak ada doa dari orang fakir tadi, orang miskin, maka celakalah orang-orang kaya dan seterusnya. Maka ini penting, orang yang kaya dermawan, yang miskin kemudian ada rasa qanaah, tidak ada sifat tamak. Kalau kemudian yang muncul adalah sifat tamak itu dalam bahasa sehari kita tamak nih, dalam bahasa Arab tamak itu menginginkan nikmat yang ada pada orang lain, ngarep-ngarep. Nek bahasa Jawa ini kenapa sering itu? Ojo ngarep-ngarep ndoke ndoro ngoten nggih, nek Bantul. Berharap yang sangat itu, berharap yang sangat agar kita itu dapat sesuatu, itu tamak namanya. Berharap yang sangat agar kita dapat sesuatu. Karena nanti kalau orang itu sudah tamak, orang yang sifatnya punya sifat tamak ini nggak pernah rasa qanaah. Kebalikannya, tamak adalah qanaah. Kalau qanaah itu bisa menerima apa adanya, kemudian dia siap bersyukur. Namun kalau tamak itu kan kebenaran nih. Semua tidak pernah kebenaran karena apa adanya kurang dan kurang. Itulah sifat tamak. Dan inilah yang dikritik oleh para wali, para kekasih Allah, senantiasa mengkritik bagaimana menghilangkan sifat tamak dalam diri kita, sehingga kita tidak berharap pada orang lain kecuali berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin itulah yang kita kaji pada pagi hari ini, yaitu bahwa dunia berarba'ati asya, bahwasanya dunia akan tegak akan baik kalau ada empat hal. Yang pertama adalah ilmu ulama, ya, ilmu para ulama yang diikuti, kemudian adalul
umara, ada pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga sakhaul aghniya, orang kaya yang dermawan, ya, orang yang dermawan. Kemudian yang keempat bidu'ail fuqara, ada doa dari orang-orang fakir miskin yang kemudian mereka mau mendoakan orang lain, mendoakan para pemimpinnya, dia memiliki sifat qanaah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik pertolongan pada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Allahumma amin. Dan kita doakan mudah-mudahan Pak Laswati dan Ibu yang sedang melaksanakan ibadah umroh diberikan kemudahan urusannya, diberikan sehat dari berangkat sampai pulang nanti dengan membawa ibadah umroh yang makbul. Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi habli rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samil qaribun mujibud da'wat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'dihi tafarraqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa jama'atina min ibadika salihin, ibadika muttaqin, min ahli al-ilmi wa ahli al-Qur'an wa lil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ghair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Iya, Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja
Allah ya Rahman ya Rahim, anta jawadul alim wa anta ni'mal mu'in. Kurang lebihnya maaf. Akhiri